contoh dari hortatory exposition text. Oke, ini akan Miss jelaskan tentang genetic structure-nya dan juga social function dan language feature ya yang ada di dalam teks ini. Oke, yang pertama tadi kan sudah Miss jelaskan ya, kalau misalkan di dalam hortatory exposition text itu ada 3 genetic structure ya. Yang pertama itu adalah thesis. Oke, di sini di teks ini tuh tesisnya terletak di paragraf yang pertama. Nah, ini Miss baca dulu ya. A lot of go through the day without having breakfast. Many people believe that it is not necessary, or they say that they don't have time for that and begin their day with no meal. Yang artinya banyak yang memulai harinya tanpa sarapan. Banyak orang percaya bahwa itu tidak penting, or ya, atau mereka mengatakan bahwa mereka tidak memiliki waktu untuk itu dan mereka memulai harinya tanpa makan. I believe that everyone should eat breakfast before going to their activities due to this reason. Saya percaya bahwa setiap orang seharusnya itu makan atau sarapan sebelum pergi untuk memulai aktivitas mereka karena alasan-alasan di bawah ini. Nah, jadi ini tesisnya itu tentang sarapan di pagi hari sebelum memulai aktivitas ya. Jadi nanti yang akan dibahas ya di teks ini itu adalah sarapan sebelum kita melakukan aktivitas ya, gitu. Nah, masih di bagian yang tesis, itu kan di kalimat yang terakhir ada statement ya si penulis di teks ini. I believe that everyone should eat breakfast before going to their activities due to this reason. Nah, katanya kan saya percaya kalau sarapan sebelum melakukan aktivitas itu karena beberapa alasan. Nah, beberapa alasannya ini itu ya yang di kalimat kedua, ketiga dan keempat itu adalah termasuk dengan argumen yang untuk memperkuat si tesisnya. Nah, kita mulai dari argumen yang pertama ya. The first reason why we should eat breakfast every day is for our health. It is not healthy to have an empty stomach before we do our activities at office or school. It is very important to have a meal and not let our stomach work empty. Nah, katanya alasan yang pertama mengapa kita seharusnya sarapan setiap hari itu adalah untuk kesehatan kita. Katanya itu tidak sehat kalau perut kita kosong sebelum kita melakukan aktivitas kita di kantor atau di sekolah. It is very important, ini sangat penting ya kita itu untuk makan dan tidak membiarkan perut kita kosong. All we are going to get is gastritis and lot of problems with our health if we don't eat breakfast. Nah, kita akan mengalami penyakit MAH ya dan banyak masalah-masalah yang lain dengan kesehatan kita jika kita tidak sarapan. Nah, ini argumen yang pertama ya, alasan yang pertama kenapa kita seharusnya sarapan sebelum memulai aktivitas kita. Kemudian alasan yang kedua atau pendapat yang kedua, another reason is because we need food to do well in our work or classes. Nah, alasan yang lain karena kita butuh makanan agar pekerjaan kita itu bekerja dengan baik. Seperti itu ya. Our body and our brain are not going to function as good as they could because we have no energy and no strength. Nah, badan kita dan otak kita itu tidak akan berfungsi dengan baik karena
kita tidak memiliki energi dan juga kekuatan. When we try to think and have nothing in our stomach, we will be not focused. Nah, ketika kita mencoba untuk berpikir dan tidak ada makanan yang di dalam perut kita, kita akan menjadi tidak fokus. Actually, breakfast is not a very big meal. However, the effect is a big for our body and brain. Nah, sebenarnya sarapan itu tidak perlu makan banyak-banyak makanan, ya, namun efeknya itu sangat besar untuk tubuh kita dan juga otak kita. Nah, itu alasan yang kedua. Nah, alasan yang terakhir atau argumen dari si penulis yang terakhir, the last we can avoid disease if we eat some breakfast in the morning. If we don't eat, we are going to get sick, and this disease will have a stronger effect on us because we are going to get sick easier than people who have breakfast every day. Nah, alasan yang terakhir, kita dapat menghindari penyakit jika kita sarapan di pagi hari. Jika kita tidak sarapan, kita akan mudah sakit, dan penyakit-penyakit itu akan menimbulkan efek yang sangat kuat ya untuk kita, karena kita akan mudah sakit dibandingkan dengan orang yang terbiasa sarapan setiap hari. Oke, jadi yang Miss warnai putih ini ya, tulisannya itu termasuk ke dalam argumen. Kemudian, nah ini yang terakhir yang Miss warnai dengan warna orange, ini termasuk ke dalam recommendation. Jadi ini adalah tadi itu the most important part ya dari hortatory exposition text. Ini letaknya di sini. Nah, pertama itu dia menyimpulkan dulu apa yang sudah dia katakan di atas. Ya, ini kesimpulannya yang ini. We have to realize that breakfast is the most important meal of the day, and we cannot skip it without consequences for our health, our activities, and our defense mechanism. Nah, katanya kita ini harus sadar bahwa sarapan itu merupakan makanan yang paling penting ya dari hari-hari kita, dan kita tidak dapat menyikipnya tanpa without consequences for our health ya, tanpa ada konsekuensi untuk kesehatan kita. Aktivitas kita dan apa yang kita lakukan atau mekanisme yang kita lakukan. Kemudian, nah ini, it is better to wake up earlier and have a good breakfast before we start our day. It is time for us to do something for our health. Let's start our day with a breakfast. Nah, ini termasuk ke dalam recommendation-nya atau sarannya. Ini artinya lebih baik bangun lebih pagi dan kita memiliki sarapan atau kita makan sarapan sebelum memulai aktivitas kita. Nah, ini termasuk ke dalam recommendation-nya ya atau sarannya. Okay, that's all for today. Jadi itu adalah materi untuk hari ini yang materi tentang hortatory exposition text. Semoga dapat dipahami. And I close by saying wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.